Halo Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Putri Dewi Stefani. Di video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi dari supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Langsung saja, mari kita simak. Untuk pembahasan yang pertama, yakni tentang konsep dan tujuan dari evaluasi supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Yang pertama, supervisi pendidikan merupakan serangkaian kegiatan pembinaan yang mana dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah atau pengawas untuk meningkatkan mutu di suatu pembelajaran dan pengelolaan di dalam sekolah. Supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai bimbingan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam pelaksanaannya, supervisi dibagi menjadi dua, yaitu supervisi akademik dan fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, dan supervisi manajerial yang mana menekankan pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien. Evaluasi supervisi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan peningkatan dalam mutu di suatu pendidikan, sekaligus dapat menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam sistem supervisi. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang evaluasi kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Guru menjadi pusat utama dalam supervisi akademik, yakni evaluasi yang dilakukan untuk menilai bagaimana kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses dalam pembelajaran. Dengan ini, supervisi guru dapat dibimbing agar lebih profesional dalam menjalankan kegiatannya, lebih inovatif, dan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian, untuk kepala sekolah berperan penting dalam supervisi manajerial. Hal ini di mana evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kemampuan seorang kepemimpinan dalam perencanaan serta pengelolaan sumber daya sekolah. Sementara itu, tenaga dalam kependidikan seperti staf administrasi dan pustakawan dapat dilakukan evaluasi dari efektivitas kerja serta kontribusinya dalam mendukung proses pendidikan di sekolah tersebut. Dengan supervisi yang baik di seluruh komponen sekolah, dapat dipastikan bahwa pekerjaan dapat selaras menuju peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yakni mengenai evaluasi kinerja organisasi dan administrasi. Evaluasi kinerja organisasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi sekolah dalam mencapai tujuan suatu pendidikan. Proses ini menilai sejauh mana sekolah mampu mengelola sumber daya manusia, keuangan, serta sarana prasarana dengan baik. Dalam aspek administrasi, evaluasi meliputi penilaian terhadap perencanaan tata usaha, pengelolaan data, dan transparansi keuangan. Sekolah yang memiliki administrasi baik akan menunjukkan kinerja organisasi yang profesional dan akuntabel. Melalui evaluasi ini, kelemahan dalam tata kelola dapat diperbaiki dan keunggulan dapat dikembangkan untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan yang selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai evaluasi supervisi human centered di era 5.0. Pendekatan human centered supervision menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dalam supervisi. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada capaian kinerja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan, motivasi, dan pengembangan potensi guru maupun staf yang ada di sekolah. Di era 5.0, teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan dapat membantu supervisor memahami kebutuhan individu dan memberikan pembinaan yang lebih personal. Namun demikian, keutuhan empati dan komunikasi manusia tetap menjadi kunci dari keberhasilan supervisi.
Pendekatan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang sangat kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada kebahagiaan kerja seluruh warga sekolah. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa evaluasi supervisi akademik dan evaluasi supervisi manajerial sangat penting untuk memastikan peningkatan mutu di suatu pendidikan. Supervisi yang baik bukan hanya mengawasi tetapi juga membina dan mengembangkan potensi guru, kepala sekolah, dan staf agar sekolah menjadi lebih profesional dan humanis yang adaptif terhadap perubahan zaman yang sekarang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana evaluasi dari supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Semoga apa yang semua saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.